Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat. Saya yakin dan percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita sudah ada di hadirat Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Berjumpa kembali bersama dengan GKRI Diaspora City Center. Jemaat yang terkasih, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan. Saya akan memimpinnya dan jemaat Tuhan bisa mengikuti bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilak lelo henu rabun ha olamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara wel Adonai et hanan, neheni beorah misor, alehet bederehu wele yareh ito, lahalak beetsa risa welasaka. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Shalom jemaat diaspora dimanapun Anda berada. Haleluya, kita mau katakan yuk merdeka karena ini masih minggu kelima bulan Agustus. Kita masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia. Dan minggu kelima seperti biasanya kita akan ada pada ibadah kreatif di sisi diaspora. Mari kita mau katakan merdeka. Merdeka, 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 haleluya. Dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama bersuka cita, memuji nama Tuhan dan mengsorakkan kemenangan, amin. Karena kita percaya walaupun keadaan saat ini sedang sulit, di mana-mana dibatasi, tapi kasih setia Tuhan enggak pernah dibatasi sama kita, amin. Kasih setianya ya dan amin. Dan kemenangan akan ada bersama-sama dengan orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Yuk bersama-sama kita mau bangkit berdiri dari kursi Anda masing-masing, di rumah Anda masing-masing, yang ada dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, mari memuji Tuhan. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama ya. Mari angkat suaramu jemaat diaspora yang dikasih Tuhan dan sahabat diaspora. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Mari baik Tuhan. Kami baik kudusmu sebagai bukti karya. Mari nyatakan, nyatakan kau besar dan hidup. Mari berlari meraih satu mahkota, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota Petra. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima
good. Yes. God is so good. He's so good to me. Lagi. God is so good. Angkat jempol buat Tuhan. God is so good. Haleluya. God is so good. Kita pergi ke daerah barat Indonesia. Mari orang Batak katakan. Ambassador Tuhan ini. Ambassador Tuhan ini. Ambassador Tuhan ini. Ambassador Tuhan. Ambassador Tuhan ini. Ambassador Tuhan ini. Ambassador Tuhan ini. Ambassador Tuhan. Orang Jawa memuji Tuhan. Yuk kita mau katakan Gusti Sai Sanget. Gusti Sai Sanget. Gusti Sai Sanget. Gusti Sai Sanget. Sai Sanget kangge kula. Gusti Sai Sanget. Gusti Sai Sanget. Gusti Sai Sanget. Haleluya, kita akan pergi ke dalam timur. Mari dong ampun katakan. Tete manis paling baik. Tete manis paling baik. Tete manis paling baik. Paling baik buat beta. Tete manis paling baik. Tete manis paling baik. Tete manis paling baik. Paling baik buat beta. Tuhan itu baik. Tuhan itu. Seluruh Indonesia mari katakan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia baik buat saya. Lagi. Tuhan itu baik. Yes. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia baik buat saya. Dia baik. Dia baik buat kita. Dia baik buat kita. Kita. Haleluya. Kami menyatakan Engkau baik. Sungguh baik. Teramat baik Tuhan. All is good. All the time. Lagi, God is good. And all the time. Haleluya. Tuhan sungguh baik. Dan kami mau berdoa bagi negara ini Tuhan. Kami mau menaikkan pujian bagi negeri kami. Kiranya pada saat ini Tuhan menaruh belas kasihan. Penuhi negeri kami dengan rahmat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan
dan pulihkan kembali negeri kami. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu pulihkan
Tuhan. Biar seluruh Indonesia dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi. Oh, kami mengangkat tangan kami bagi kemuliaan-Mu di negeri ini. Sampai pada saatnya nanti semua lutut berseru bahwa Yesus Kristus adalah Raja di segala raja yang termulia. Haleluya. Biar keajaiban-Mu terjadi ya Tuhan. Biar kebangkitan terjadi Tuhan pada saat ini. Merdeka Indonesia, ku merdeka pula iman kami. Memuliakan Engkau, memberikan keselamatan bagi kami, kemenangan kami cinta di-Mu Tuhan. Engkau boleh dimerdekakan. Nama Yesus, Engkau yang sakit boleh dipulihkan. Bebaskanlah roh-Mu. Biarkanlah Tuhan berbicara dengan Anda pada saat ini. Biarkanlah Anda memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberkati Indonesia dalam nama-Mu Yesus. Kami naikkan doa kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu yang nyata. Biar semua lutut bertalu memuji Engkau, memuji Engkau, oh Yesus. Ditinggikan, dimuliakan, Yesus Tuhan. Dia Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Dimuliakan. Mari saudara nyatakan. Ditinggikan. Yesus, hanya Yesus. Yesus Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Kau Rajaku. Yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan, hormat, kuasa bagi Tuhan. Haleluya. 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 Ada sukacita dalam pujian kita. Amin. Karena ingat Tuhan bertata di atas pujian kita. Haleluya. Mari saudara yang mau terima kuasa daripada Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Mari puji Dia bersama-sama. Yo, tepuk tangan buat Raja di atas segala raja kita. Yeay.
Katakan yuk. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam siapa? Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Raja. Terpujilah Kau Raja, Raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Kita mau bersama-sama, kita mau sorakan. Mari bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi mau dong berikan sorak-sorai untuk Yesus kita. Haleluya. Yes, mari silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Inilah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sebelum memberikan persembahan, mari kita mau bersama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Bapa Engkau sedemikian baik dalam hidup kami. Kasih setiamu luar biasa mengiringi setiap kami dalam setiap detik kehidupan kami. Tak pernah meninggalkan kami di saat-saat yang sulit Tuhan. Kasih kuasa Tuhan selalu menyertai dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada saat ini untuk kembali datang ke hadirat-Mu untuk memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan pada pagi hari ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan juga bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan menyebarkan Injil melalui gereja-Mu. Terima kasih Abba. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kami. Karena itu dengan sukacita Kau memberikan persembahan kami. Hanya dalam satu nama kami mengucap syukur. Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Di layar Anda sudah ada code, sudah ada yang bisa di-scan. QRIS bisa ditayangkan. Haleluya, Anda bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa setiap firman yang berasal daripada Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk melangkah setapak demi setapak menempuh hidup kami. Karena kami tahu, hanya karena kami mencari Engkau, damai sejahtera bisa kami dapatkan ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap kata-kata Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
dengan lebih sungguh lagi kita mau katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Mari nyatakan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, diberkatilah kita semua pada siang hari ini. Hati kita semua diarahkan kepada Tuhan dan kita semua menikmati firman-Nya yang disampaikan. Dan perlu kita mengerti bagaimana kita mendengar suaranya ketika firman Tuhan disampaikan, mengenali perkataannya, mengenali suaranya ketika firman Tuhan disampaikan, itu adalah hal yang penting. Karena itu biarkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Ladang yang Sudah Menguning. Hidup di hari-hari terakhir ini adalah hal yang penting. Kita harus tahu waktunya sudah sangat singkat. Kalau boleh dikatakan, ini adalah waktu-waktu terakhir, hari-hari yang penting, hari-hari yang menentukan, hari-hari di mana kita siap untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Jangan berkubang pada kasihan, pada kubangan kasihan pada diri sendiri. Jangan tenggelam dengan luka-luka. Jangan biarkan diri kita ini terhambat oleh hal-hal yang duniawi. Tapi biarkanlah pada hari ini kita semua memberi diri kepada Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ladang sudah menguning dan siap dituai.
dibutuhkan pekerja-pekerja yang bekerja sama, yang punya hati yang sama, mempunyai kerinduan yang sama, mempunyai pengejaran yang sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Dan biarkanlah pada hari ini kita belajar bahwa ada 3 perumpamaan yang Yesus ceritakan di hari-hari terakhir ini. 3 perumpamaan ini sedang bergema kepada gerejanya. 3 perumpamaan ini sedang mengungkapkan isi hatinya. 3 perumpamaan ini menyingkapkan kehendaknya kepada kita semua umat Tuhan yang dikasihinya. Perumpamaan yang pertama itu adalah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Diambil dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Saya percaya bahwa dalam perumpamaan ini setiap kita tidak asing lagi untuk mengetahui tentang perumpamaan orang-orang yang berdalih. Di dalam perumpamaan itu ada orang-orang yang ketika pesta dilaksanakan dan mereka lah orang-orang undangan, mereka mohon dimaafkan. Ketika undangan sampai, mereka berkata kepada hamba yang membawa undangan. Mereka berkata, mohon dimaafkan karena kami baru saja beli ladang, jadi kami tidak bisa hadir dalam pesta tersebut. Mohon dimaafkan. Lalu orang yang kedua, dalam perumpamaan itu juga disampaikan bahwa mereka ini baru beli 5 pasang lembu kebiri. Jadi mohon dimaafkan kami tidak bisa hadir. Dan yang ketiga adalah kami baru saja menikah. Orang yang baru saja menikah sebenarnya boleh hadir di dalam acara dalam pesta. Tetapi ada orang-orang yang berdalih di dalam perumpamaan ini. Hari ini ada banyak orang juga yang berdalih. Maaf, dagangnya lagi sepi. Maaf, lagi banyak masalah. Maaf, saya nggak bisa sibuk. Saya nggak bisa mengerjakan pelayanan. Maaf, saya sudah kecapean. Saya nggak punya waktu. Maaf, saya nggak bisa hadir di dalam acara-acara yang sebenarnya saya pengen hadir, tapi saya nggak mau hadir. Ada banyak orang-orang yang berdalih. Tetapi apa yang terjadi? Sebenarnya orang-orang yang berdalih ini adalah merupakan orang-orang yang sibuk dengan diri mereka sendiri. Akibatnya mereka berdalih. Mudah sekali untuk berdalih. Dulu waktu punya hati yang bergelora kepada Tuhan, gak hujan, gak panas, gak jauh, gak malam, mereka akan mengerjakan dengan begitu luar biasa. Tetapi sekarang batuk sedikit aja mereka sudah seperti batuknya begitu setengah mati. Pilek sedikit aja seperti orang yang kena corona. Apa yang sedang dikerjakan hari ini, hati mereka sudah nggak punya lagi. Sehingga mereka mudah sekali berdalih, mereka mudah sekali membuat alasan. Orang-orang yang berdalih ini, saudara, mereka tidak mempunyai hati persoalannya. Dan orang-orang yang nggak punya hati seperti ini tidak akan pernah bisa dibawa oleh Tuhan masuk kepada ladang yang sudah menguning. Persoalannya apa? Persoalannya mereka nggak punya hati. Mereka kehilangan hati untuk melayani. Mereka kehilangan belas kasihan. Mereka nggak punya cinta yang seperti yang dulu lagi. Mereka nggak punya hati untuk jiwa-jiwa. Kenapa? Karena mereka telah kehilangan hati. Itulah sebabnya kita menemukan ada banyak orang-orang beralasan. Ada banyak orang-orang berdalih. Apa saja bisa dijadikan alasan. Apa saja bisa dijadikan dalih. Ujungnya mereka ini tidak pernah masuk di dalam satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa di hari-hari terakhir ini. Dalam perumpamaan ini digambarkan akan muncul orang-orang yang bukan undangan, mereka masuk dalam undangan. Orang-orang yang bukan dalam daftar undangan, mereka menjadi tamu dadakan. Orang-orang seperti ini yang tadinya tidak ada dalam daftar undangan,
Mereka dimasukkan oleh raja yang membuat pesta ini untuk masuk dalam daftar undangan dan mereka masuk menikmati pesta. Saudara, di hari-hari terakhir ini ada satu pesta yang begitu luar biasa yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan harus masuk dalam pesta. Gereja Tuhan harusnya bukan orang-orang yang berdalih, bukan orang-orang yang beralasan, tapi orang-orang yang terlibat di dalam pestanya Tuhan. Karena itu di hari-hari terakhir ini akan muncul orang-orang yang ada di jalan-jalan. Mereka masuk dalam pesta itu. Yang mereka adalah orang jahat, orang malam, orang yang gak punya pengharapan, orang yang gak punya masa depan, orang yang kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya. Pada hari-hari ini mereka akan dibawa masuk ke dalam satu pesta Tuhan. Karena itu saudara, pada hari-hari ini janganlah di antara kita menjadi orang-orang yang berdalih, janganlah kita menjadi orang-orang yang beralasan. Kenapa? Karena orang-orang yang berdalih dan orang-orang beralasan tidak dapat masuk dalam pestanya Tuhan. Pestanya Tuhan sedang disiapkan. Pestanya Tuhan sedang disiapkan dan orang-orang yang ada masuk dalam undangan, mereka tidak masuk dalam undangan. Tetapi orang-orang yang tidak masuk dalam undangan, mereka menjadi orang-orang undangan walaupun mereka adalah tamu-tamu dadakan. Perumpamaan yang kedua. Perumpamaan kedua adalah tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Diambil dari Matius 25 ayat pertama sampai ayat 13. Dalam perumpamaan yang kedua ini digambarkanlah orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri sehingga dia lupa menyiapkan minyak sebagai cadangan. Mungkin mereka sibuk dengan dandanannya, mereka sibuk dengan sanggulnya, ada yang sibuk dengan gaunnya, ada yang sibuk dengan make up-nya. Semuanya sibuk tentang dirinya sendiri. Tetapi hal yang utama mereka lupakan. Dalam pesta Tuhan pada hari-hari ini ditandai dengan ladang yang sudah menguning. Ditandai dengan banyaknya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Orang-orang yang hari-hari ini begitu haus akan Tuhan, mereka mencari kebenaran. Dan mereka harus ketemu dengan orang yang tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka harus ketemu dengan orang-orang yang mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Orang yang sibuk dengan make up-nya, sibuk dengan sanggulnya, sibuk dengan kemejanya atau gaunnya, sibuk dengan apa yang ada pada mereka. Mereka nggak mampu melihat jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Mereka nggak mampu melihat jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Mereka tidak mampu melihat orang-orang yang lapar akan keselamatan, mencari Tuhan, kelaparan akan kebenaran, dan mereka mencari jalan yang benar. Kenapa? Karena orang-orang ini sibuk dengan mereka sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan apa yang mereka lakukan, sibuk dengan apa yang mereka siapkan. Tetapi dalam cerita gadis bodoh ini, mereka kehilangan yang utama. Akibatnya, mereka tidak dapat masuk pesta. Saudara, ini adalah perumpamaan yang kedua. Orang-orang akan kehilangan yang utama. Mereka akan kehilangan yang seharusnya mereka masuk dalam pesta. Mereka tidak dapat masuk dalam pesta. Yang seharusnya mereka menjadi gadis-gadis yang menyambut mempelai, mereka tidak dapat masuk dalam kategori gadis yang menyambut mempelai. Mereka ada di luar. Mereka mengetuk-ngetuk pintu dan berkata, "Tolong bukakan pintu. Tolong bukakan pintu." Dan mereka tidak dapat masuk dengan satu alasan, tidak menyiapkan pesta dengan benar. Mereka tidak membawa minyaknya sehingga pelita mereka hampir padam.
Ketika mereka pergi ke warung untuk membeli minyak, sayang, mempelai sudah datang dan tidak mau menunggu. Mempelai itu masuk dengan rombongan, dan gadis-gadis yang ada, yang pada waktu itu disebut dengan gadis yang bijaksana, masuk ke dalam pesta. Hari-hari terakhir ini adalah hal yang penting. Tidak sibuk dengan diri kita. Siapkan yang utama di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu. Siapkan minyakmu. Siapkan pelitamu. Siapkan supaya engkau masuk dalam pestanya. Ada banyak jiwa-jiwa yang hari ini membutuhkan, tetapi mata kita gak mampu melihatnya karena sibuk dengan diri sendiri. Perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan anak yang hilang. Dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat ke-32. Dalam perumpamaan anak yang hilang ini kita tahu, si sulung ketika dia pulang, dia menanyakan, ada apa? Karena dia tidak tahu apa-apa. Ketika itu hamba yang ditanyanya, dia menjawab bahwa ayahmu mengadakan pesta untuk adikmu yang hilang. Dan adikmu sudah datang kembali. Maka si sulung itu menjadi marah. Kenapa dia marah? Karena si sulung ini tidak mau menyambut kedatangan adiknya. Si sulung ini menjadi marah karena alasan yang bukan karena adiknya datang, tetapi karena dia ingin punya pesta sendiri. Apa yang dimaksud dengan menginginkan punya pesta sendiri? Ketika ayahnya datang, si sulung itu marah dan berkata bahwa adiknya yang hilang itu telah berfoya-foya dan memboroskan hartanya. Sekarang pulang begitu menjadi gembel. Dia itu pulang enak aja. Sementara saya tidak pernah membantah perintah ayah. Kenapa? Kenapa anak yang memboroskan hartanya itu pulang dipestakan? Sementara saya yang taat tidak pernah dipestakan. Kenapa yang anak yang hilang itu datang diberi lampu tambun? Sementara saya yang begitu taat, giat bekerja, tidak diberi anak kambing 1 ekor pun. Saudara, dari perkataan ini kita tahu bahwa si sulung menginginkan pesta. Dari 3 perumpamaan ini bercerita apa? Dari 3 perumpamaan ini bercerita tentang orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri tidak mengenali rencana Tuhan. Tidak mengenali hati Tuhan. Tidak mengenali kehendak Tuhan. Tidak mengenali orang-orang yang mencari Tuhan. Tidak mengenali orang-orang yang saat ini membutuhkan Tuhan. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan keberadaan sendiri. Ada yang beralasan karena baru beli ladang, ada yang beralasan baru beli lembu, ada alasan yang baru beli atau pada hari ini baru beli rumah, baru beli mobil, baru beli perusahaan, atau juga seperti ayat ini mengatakan alasan baru saja menikah. Saudara, apapun alasan, engkau tidak akan pernah bisa masuk dalam pesta Tuhan. Pesta Tuhan adalah bukan pesta seperti orang dunia yang lakukan, yang makan dan minum. Pesta Tuhan adalah dalam masa tua yang besar ini. Ladang sudah menguning. Ada satu pesta yang sangat luar biasa, di mana bangsa-bangsa sedang mencari Tuhan. Gelombangnya itu begitu luar biasa, yaitu gelombang orang-orang yang mencari Tuhan. Gelombang orang-orang yang haus akan kebenaran. Dan mereka yang tidak ada dalam daftar undangan,
mereka masuk dalam daftar undangan. Tetapi umat Tuhan bisa yang di dalam undangan, bisa tidak dapat masuk dalam undangan. Ini adalah hari-hari yang terbalik. Hari-hari di mana orang yang di dalam bisa menjadi orang yang di luar. Tetapi orang yang di luar bisa menjadi orang yang di dalam. Hari-hari terakhir ini adalah menjadi hari-hari yang terbalik. Di mana orang-orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terkemudian. Tetapi orang-orang yang terkemudian akan menjadi orang yang terdahulu. Hari-hari ini hari-hari yang menentukan. Di mana ada umat Tuhan yang sungguh-sungguh kehilangan kesungguh-sungguhannya. Kehilangan hati dan belas kasihannya. Ada banyak yang membuat orang kehilangan sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang kehilangan kesungguhannya di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan hati dan belas kasihannya. Karena mereka kecewa dalam pelayanan atau kecewa dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini tergolong sebagai orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Ini waktunya saudara, ini waktunya. Lepaskan semua kekecewaan. Lepaskan semua yang memanjakan engkau. Lepaskan segala sesuatu yang membuat engkau menjadi pasif. Lepaskan segala sesuatu yang membuat engkau tidak menyala seperti sebelumnya. Lepaskan dirimu dari segala hal yang membuat engkau nyaman dan engkau mencari alasan tidak mau keluar dari kenyamanan. Supaya apa? Supaya engkau bisa masuk dalam pestanya. Supaya engkau bisa masuk dalam acaranya. Supaya engkau bisa masuk dalam satu gelombang yang begitu luar biasa yang sedang melanda Indonesia, yang sedang melanda bangsa-bangsa, yaitu gelombang rasa lapar dan haus akan Tuhan. Di masa-masa pandemi seperti ini, ada satu gerakan roh yang begitu luar biasa sedang dicurahkan Tuhan atas bangsa-bangsa. Orang-orang mencari Tuhan. Orang-orang mencari Tuhan yang benar. Orang-orang lapar dan haus akan kebenaran. Orang-orang yang mencari jalan yang benar. Dan mereka terus mencari, terus haus, terus lapar. Dan mereka harusnya ketemu dengan orang-orang yang sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba yang disiapkan. Karena itu kalau kita baca dalam perumpamaan orang-orang berdalih, maka raja itu memerintahkan hamba-hambanya untuk pergilah, panggillah, undanglah orang-orang yang kamu temukan. Dan orang-orang itu pergi. Dan mereka mengajak orang-orang yang mereka temui di lorong-lorong, di jalan-jalan. Orang-orang yang sakit, orang-orang apapun yang mereka undang, mereka masuk. Tetapi ketika undangan itu sudah berkumpul masuk dalam pesta, masih terlalu sedikit. Dan raja itu berkata, pergilah kembali, undang dan paksalah mereka masuk. Kenapa? Karena rumahku harus penuh. Saudara, di hari-hari terakhir ini, ladang sudah menguning. Dibutuhkan hati yang penuh dengan belas kasihan. Jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Jangan sibuk dengan mencari-cari alasan. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang banyak anak-anak Tuhan kehilangan hatinya di hadapan Tuhan. Hari ini adalah waktunya bagi kita semua untuk terus mencari Tuhan, untuk terus mendengar suaranya, untuk terus membawa hatinya di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya mampu bergerak dengan belas kasihan. Ladang sudah menguning. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang hari ini butuh Tuhan. Butuh jamahan Tuhan. Butuh kehadiran Tuhan. Dan engkau menjadi pekerja-pekerja yang menuai jiwa-jiwa yang sudah matang untuk dituai. Biarkanlah pada hari-hari ini satu pesan firman Tuhan
Penuai bukanlah orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Penuai bukan orang yang sibuk mencari alasan. Penuai bukan orang yang menginginkan pestanya sendiri. Penuai bukan orang-orang yang sibuk untuk dirinya, untuk apa yang dia punya. Penuai adalah orang-orang yang punya belas kasihan kepada banyak orang. Biarkanlah Tuhan menemukan kita semua, anak-anaknya yang penuh dengan belas kasihannya. Belas kasihan, hendaklah engkau melihat seperti Yesus melihat. Hendaklah engkau mendengar seperti Yesus mendengar. Hendaklah engkau berjalan seperti Yesus berjalan. Dan sekaranglah waktunya. Inilah waktunya. Tidak lama lagi kedatangannya Tuhan tiba. Kedatangannya sudah di ambang pintu. Dan biarkanlah kita semua menjadi pekerja-pekerja yang bekerja di ladangnya. Lepaskan selimut kenyamanan. Kenakanlah baju hamba. Kenakanlah jubah imam. Dan kenakanlah baju jirah perang. Inilah waktunya. Setiap orang pilihannya. Anak-anak yang dikasihinya. Orang-orang yang dilatihnya. Orang-orang yang dibentuk dan disiapkannya. Masuk dalam ladangnya. Ladang sudah menguning. Tuailah. Jadilah pekerja di akhir zaman. Jadilah pekerja yang menyukakan tuannya. Jadilah pekerja yang seirama dengan hati tuannya. Saya berdoa untuk saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah waktu bagi kami semua. Biarlah Roh-Mu berkata-kata kepada kami. Biarlah Roh-Mu pada siang hari ini beracara kepada kami semua. Mengajar kepada kami semua. Supaya kami tidak sibuk dengan diri kami sendiri. Tetapi kami bergerak dengan belas kasihan Tuhan. Karena ladang sudah menguning. Dan pakailah setiap kami semua untuk melihat kesempatan-kesempatan dari Tuhan. Kesempatan-kesempatan ilahi yang muncul. Dan kami mengenalinya. Dan orang-orang yang kau pertemukan dengan kami. Mereka mendengar Injil keselamatan. Mendengar kebenaran-Mu. Mendengar apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam anugerah diberkati kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Biarlah saudara semua memakai waktu yang penting ini untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan Tuhan menemukan kita semua sebagai hamba-hamba, sebagai imam-imam perjanjian baru, dan sebagai prajurit akhir zaman yang mengerjakan pekerjaannya. Terima kasih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh diberkati lewat pemberitaan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Heri. Atas pelayanan dari Bapak Pendeta Stefanus Heri, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati, berkati di dalam pelayanan, penggembalaan, dan juga di dalam keluarga. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi ucapan syukur. Tapi sebelumnya, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kami doakan Bapak Ibu semua berada dalam lindungan Tuhan. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pengumuman kegiatan gereja kita di GKRI Diaspora City Center pada minggu ke depan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang, kita membutuhkan asupan firman yang menguatkan setiap hari, agar kita bisa kuat dan tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi pukul 7 hadir
pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman Tuhan. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Bapak Ibu, hampir 1,5 tahun kita bergelut dalam pandemi COVID-19. Pasti sangat berdampak bagi kita semua. Karena itu, GKRI Diaspora City Center lewat program Diakonia Berbagi mengumpulkan donasi untuk berbagi kasih kepada mereka yang terdampak pandemi. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih mau berbagi berkat dan dapat menyalurkannya dengan money transfer ke nomor rekening, atau Anda juga bisa scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Dan jangan lupa bubukan angka 100 di belakang nominal donasi Anda. Jika Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Atau Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan barcode yang ada atau dengan mengklik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Gereja kita GKRI Diaspora City Center selama pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak dan Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi live via Zoom, ibadah raya pukul 10 pagi, ibadah youth pukul 2 siang, dan ibadah persekutuan jalan lurus pukul 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Bapak Ibu, kami terus juga mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap hari Sabtu pukul 1 siang di channel YouTube Diaspora TV. Jika Bapak Ibu saudara-saudari merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, dan kerabat agar kita semua sama-sama diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, waktunya sekarang. Tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa tombol loncengnya ditekan juga ya, agar setiap ada konten baru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara bagi beberapa buah pengumuman untuk kegiatan gereja kita sepanjang minggu ke depan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara bisa memberi dengan dua cara. Yang pertama adalah mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah layar kaca saudara. Yang kedua, saudara bisa men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati berdoa sebelum memberi persembahan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, rejeki yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat ini sebagai ucapan syukur kami membawa korban persembahan kepada Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, sementara kita memberi persembahan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan.
Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Dia baik buat saya. Yes. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat kita. Dia baik buat kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, saudara-saudara seiman, dengan orang-orang yang kita sayangi dan kasihi. Kita tiba pada akhir ibadah, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kemudian kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu membawa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami berbagai-bagai pergumulan dalam hidup. Kami berdoa bagi Pendeta Edi Wagania dan istrinya, Pendeta Debbie Mumbunan, yang mengalami COVID. Demikian juga Ibu Mesli Manik yang mengalami penyakit lanjutan setelah COVID. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa juga buat saudara Ridwan yang kehilangan pengharapan dan imannya karena pergumulan yang berat. Tuhan meneguhkan dia kembali. Kami berdoa untuk Elizabeth yang menjalani pemulihan pasca operasi. Demikian juga saudari Vivilia yang mempersiapkan diri untuk operasi batok kepala. Tuhan, Engkau menolong dan menopang, memberikan kekuatan dan juga pengharapan kepada Vivilia. Kami terus berdoa untuk Ibu Jennifer yang sakit autoimun, dan juga kerinduannya agar suaminya bertobat. Kami berdoa untuk saudari Amoy dan juga Frans yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Untuk Ibu Balandina dalam pemulihan dari Parkinson, Bapak Riko pemulihan dari diabetes dan juga jantung. Ibu Yuliana yang juga sakit asam lambung, Bapak Afia pemulihan dari stroke, demikian juga Ibu Sandra dan Bapak Maxson yang memiliki pergumulan yang sama. Kami berdoa untuk Bapak Sakti Siaan pemulihan pinggang dan kaki yang bengkak, untuk Ibu Kumpul pemulihan dari syaraf kejepit. Kami terus berdoa juga untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Rumondang Raja Guguk pasca mengalami stroke, Ibu Emaria Siregar, Ibu Ripka dan juga Ibu Tambunan. Tuhan memulihkan dan menyamahnya. Kami bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Bersyukur untuk Bapak Hendra Satyo, Ibu Asti, Arnaningsi, demikian juga anak kami Michelle, Amanda, Ibu Getty Huta Barat, dan anak kami Joel, Alvaro Siahaan. Terima kasih pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara kami dan anak kami sepanjang 1 tahun yang telah lewat. Dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau menuntun langkah mereka sepanjang tahun ini, sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil, hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bersatu sejenak, dan jangan lupa nanti sore kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini menuju siang sudah selesai. Terima kasih buat semuanya jemaat diaspora, baik yang ada di Sabang sampai Merauke, mungkin juga ada yang berada di luar negeri. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Nanti pukul 4 sore masih ada ibadah satu kali lagi, yaitu ibadah PJL. Stay tune, mari bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Jangan lupa menjaga 3M dan prokes kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kau bersama